Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Santo di podcast Asbol. Asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu. Halo. Kali ini kita masih bersama dengan anak-anak stand up comedy nih. Kenalin lagi dong. Kan emang udah acara reguler. Oh iya. Oh iya, buat teman-teman nanti kayaknya ini untuk pembahasan bersama anak-anak stand up comedy bersama Anang dan Debi nanti dibuatkan acara khusus Khusus. karena bahasanya Iya. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. nanti kalian lihat aja sendiri, nanti mau kasih saran apa gitu judulnya buat apa. Oh iya, kasih saran aja. Maksudnya kita minta saran dari para saudara Asbol. Saudara Asbol untuk ngasih nama ya buat rubrik kita atau buat segmen kita. Yang sejauh ini memang belum ada nama. Masih ngikut Asbol ya. Masih ngikut Asbol gitu. Nanti Silakan tulis di kolom komentar. Kalau Kalau ada yang nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas juga silahkan. Oh iya. Yang penting persyaratannya jangan sampai bahasanya membunuh channel ini. Waduh. Oke, Oke. kali ini kita mau ngebahas apa nih? Bacain berita dulu dong. Oh iya, baca berita dulu ya. Siapa dulu nih yang baca berita? Ya, seperti biasa dimulai dari saudara MC. Nanti ada berita. Ntar dulu saya cari dulu. Iya, searching dulu. Tadi kemarin sempat dibahas juga ya masalah yang mau dibahas ini. Sempat nemu berita kayak gini. Gimana? Begal gagal beraksi di dekat rumahnya, diamuk massa hingga babak belur dan kritis. Lalu sang ayah datang dan memohon kepada warga agar mengampuni anaknya gitu. Kadang-kadang gitu, Pak. Jadi kalau misalkan apa sih orang tua saking saya itu ya nyamperin gitu. Mungkin bapaknya juga sambil nangis-nangis gitu, mohon Iya. maaf, padahal dia tidak tahu kalau di rumahnya juga digebukin lagi. Aku nggak kena ya. Bukan cuma Iya, saya, bukan cuma saya. tapi malu. Gitu beritanya itu. Hmm. Ada lagi nggak beritanya? Ada lagi nggak? Ya kalau saya agak agak beda nih, Pak. Ini dari Instagram Sumbu Pendek. Deretan duta wadidaw yang terakhir bikin kaget. Kita lihat sekaget apa. Yang terakhir. Yang pertama ada si Eneng yang merupakan public figure yang cukup terkenal dengan sebutan Eneng yang dalam sebuah kesempatan bercanda menghina dan melecehkan lambang negara. Sekarang diangkat menjadi duta Pancasila. Ya. Sebuah penghargaan yang bagus ya. Kemudian ada Mas Nawir, duta masker. Sempat menjadi sorotan lantaran meminta jemaah yang sedang ingin beribadah melepas masker secara kasar. Oh iya. Ya usah sebut tempat, Pak. Oh iya. Tadi gitu ya. Iya. Duta protokol kesehatan ada Mas Putu Arimbawa, pria yang viral membodohkan pengunjung mal bermasker. Oh, maksudnya sorry. Pria yang viral membodohkan pengunjung mal bermasker sudah mendapat sanksi kerja sosial di Liponsos, tapi diangkat menjadi duta protokol kesehatan. Kemudian ada duta keselamatan lalu lintas, Mas Marwan, pria yang mengendarai sepeda motor sambil lepas tangan dan duduk bersila di Jalan Bintaro. Yang viral itu ya. Iya, sebentar dulu. Ini untuk Mas Marwan. Bintaro kan kota, Mas. Udah jelas macet dong. Tolong kalau mau freestyle Mas, lihat-lihat tempat. Nah, masalahnya orang udah nyetir pakai tangan aja kan masih ada kesempatan untuk nabrak gitu loh. Anda mencoba-coba freestyle. Freestyle lepas tangan, sila lagi. Sila di majelis, Mas. Sila di majelis. Di majelis taklim, majelis ilmu. Bukan di majelis Bintaro. Gak ngerti lawakan itu. Kurang Mas. Kurang. Tapi kita bisa lihat nih, Nan, Iya. Den. Maksudnya polanya sama semuanya. Yang diangkat jadi duta ini. Pertama kan ada yang ngehina dulu, terus diangkat jadi duta. Iya. Ada yang bikin kesalahan dulu, diangkat jadi duta. Yang melanggar protokol kesehatan, duta protokol kesehatan. Yang melanggar keselamatan lalu lintas, duta keselamatan lalu lintas. Jangan-jangan Mas yang tadi begal, Jadi duta. cita-citanya jadi duta. Duta begal. Duta.
vokalis Round Seven. Oke, lanjut. Duta. Iya. Tapi, ya gimana? Ini dari tadi kan masalah berita ya. Mm-mm. Masalah berita ini masih sebenarnya Berhubungan dengan orang untuk tua. open tema aja gitu, bahwa tema kita juga masih nyambung dengan hal Dengan tersebut hal gitu. dengan berita-berita tadi. Judulnya apa temanya? Berhubungan dengan orang tua intinya. Iya, apa Iya. judulnya? Iya, judulnya adalah orang tua kadang menyebalkan. Kirain yang kemarin Kadang-kadang disebut bikin muak. Tapi nggak kadang-kadang. Sering. bikin muak. Coba gini, Aku benci orang tua. gini. Emang lu punya? Patut dipertanyakan. Nggak, orang tua masih ada, orang tua orang cewek, tua, bapak iya, nggak ada. iya. Nggak usah diperjelas. Mungkin ada di bawah kolong. Kalau apa kalau Kolong kuburan. Oke. Iya. Melawan orang Cukup melawan jahat orang tua. ya teman saya. Iya, memang. Kadang-kadang orang tua menyebalkan. Tapi gini, maksudnya adalah bukan kita menjudge langsung orang tua itu Iya, menyebalkan. nggak semua Nggak orang semua tua orang menyebalkan. Ada beberapa momen di mana orang tua itu ya memang menyebalkan gitu. Iya. Ya Karena contoh. ya maksudnya kita hidup itu bukan sebagai anak kecil terus gitu ya. Kita juga tumbuh dewasa dan semakin Punya tumbuhnya pilihan. dewasa kita juga punya Iya. pikiran yang lebih gitu, open minded dan sebagainya. Kadang juga sering berbeda pendapat. Iya, juga. dengan orang tua. Intinya lebih ke sering berbeda pendapat sih. Contohnya keinginan orang tua A, kita Kita inginnya- Z Oh, gitu. iya. Kalau X. lu sendiri nah maksudnya untuk kata-kata orang tua menyebalkan tuh apa sih? Contohnya gitu. Apa yang lu pernah alamin atau apa? Ya kadang orang tua tuh menuntut kita lebih baik dari mereka. Mungkin tujuannya Oh, iya. bagus gitu kan. Tujuannya bagus. Tujuannya bagus, Tujuannya bagus. tapi mereka belum kadang lupa memverifikasi bahwa bener nggak sih yang diinginkan mereka tuh memang diinginkan juga oleh kita. Maksudnya kita nyaman nggak ngejalaninnya. Contoh dulu kan gua sama bapak gua pengen dimasukin ke kuliah keguruan karena kebetulan kakek almarhum juga guru, terakhir kepala sekolah, bapak gua sekarang kepala sekolah, dan mertua gue juga kepala sekolah juga. Ya, otomatis harapannya Oh, dinasti. iya. Maksudnya harapan untuk meneruskan Saya kira Hal tersebut dinasti ada gitu. iya dinasti tersebut cuma ada. bupati. Gimana? Gimana? Coba. Dinasti cuma bupati. Oh iya. Oh iya, beda lagi. Beda lagi. Bukannya kemarin kalah. Lanjut. Mangga silakan. Nanti aja kalau udah bisa. Iya, maksudnya kalah. Bapak gua kalah berdebat, kalah debat. Jadi Atletico Ketika yang kalah. mereka menginginkan kamu menjadi seorang sosok penerus kepala sekolah gitu ya. ya katakanlah tenaga pengajar dulu dong. Iya. Iya dong. Sempat ingin dikuliahkan ke sastra Inggris waktu itu. Ya, dengan harapan saya melakukan Hal yang serupa. hal yang serupa, tindakan mulia, mencerdaskan para generasi muda, ya kan. Tapi saya berpikir saya nggak punya passion di bidang itu. Oke, saya senang dengan sastra, dengan literasi, dengan bahasa asing. Tapi untuk menjadi honorer kayaknya tidak. Tapi sekarang memang. Dan justru sekarang saya honorer. Honorer, tidak menjadi guru tapi tetap honorer di bidang lain. Ya. Tapi kan dalam hal itu mungkin orang tua bertujuan baik gitu ya. Iya, intinya ingin anaknya supaya lebih melakukan hal yang lebih baik dari yang mereka pernah lakukan. Iya, benar. Pencapaiannya, misalkan kayak Michael Jordan gitu kan pernah apa ya Michael Jordan? Basket kan. Pernah main ludo mungkin. Ya, contohlah Cristiano Ronaldo gitu kan punya seorang mega bintang, pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Ya ini juga punya cerita yang asik kan ketika Cristiano Ronaldo kecil gitu. Iya, anaknya iya, ingin anak seorang yang Enggak kecil, nggak kecil, junior. Iya, junior. Iya, Cristiano Ronaldo Junior. Iya, oh ya Cristiano Iya, Junior. Mungkin orang Jawa yang Cristiano Ronaldo kecil tuh orang Jawa. Orang Jawa. Biasa. Kalau orang Portugal, orang Brazil pakai Junior ya. Cristiano Ronaldo ingin bahwa Cristiano Ronaldo Junior ini meneruskan Agak ribet ya Cristiano Ronaldo ya. Kenapa CR Junior. nggak pakai nama yang lain gitu? Biar Siapa? kita kan bisa mengidentifikasi satu sama lain kan enak. kenapa mesti ada
dibedakan hanya kata junior. Tapi saya punya teman, Pak. Gue punya teman. Ini asli gue punya teman. Cristiano Ronaldo Junior. Bukan, malah justru perbedaannya cuma ada di belakangnya, junior sama senior. Jadi ketika anak pertama dinamain senior, anak kedua dinamain junior gitu. Itu kan masih di depannya tuh agak-agak namanya agak beda gitu. Bapaknya dong biasanya. Bapaknya senior. Enggak, adik kakaknya. Ini mah kakaknya. Kakaknya senior. Bisa sebut siapa ya? Misalkan Anang lah. Anang. Jadi si bapaknya itu punya 2 anak. Dua anak. Menamakan anak Yang pertama sama kedua itu senior dan junior di belakangnya. Kayak misalkan Anang senior. senior. Nah, yang keduanya tuh junior. Anung. Enggak dibedain itu doang. Itu Beda satu doang. huruf. Anung Junior. junior. Kreatif sekali, Bang. Sumpah bener. Asli itu. Asli sumpah. Ada orangnya juga masih hidup. Anda percaya? Cukup percaya sih, Mbak. Karena di tetangga saya juga ada banyak nama-nama aneh. Karena kan Contoh. saya kan seorang relawan sensus. Iya, betul. Jadi saya melihat banyak kartu keluarga di dalam satu desa. Iya. Saya melihat nama-namanya zaman sekarang aneh-aneh. Iya. Ada nama Madagaskar. Serius ya? Serius. Serius. Umur. Kelahiran tahun 2012. Madagaskar. Madagaskar. Mungkin. Enggak, referensinya gimana tuh orang? Nama sebuah negara jadi nama. Mungkin ayahnya pecandu kebun binatang. Tapi itu bentuk sayang orang tua pada anak. Kadang-kadang gini, Pak. Orang tua tuh ini agak miris juga karena memang kenyataannya gitu ada di berita, sok aja dicari. Sekarang itu ketika ada viral-viral apa segala macam, orang tuh memanfaatkan momen itu sebagai nama anak. Contoh, Abdul Corona. Itu kan sebenarnya Hal-hal yang viral sekarang diambil untuk nama anaknya. gue gue nggak setuju gitu. Maksudnya dalam artian ketika orang tua tuh nggak bakal pernah berpikir gitu. Gue mikirnya gitu ya, orang tua apa nggak berpikir gitu yang ngasih nama anak ini nih. Ketika sudah dewasa, yang namanya momen gede kayak gini gitu ya, pasti bakal teringat dan ada gitu catatan berita dan sebagainya. Apa nggak takut anaknya dibully gitu? Nah, mungkin ini Bentuk sayang orang tua pada anak juga. mungkin ini Pak. Jadi saya nangkapnya adalah awal mula Tapi bully kembali itu lagi dari itu ngasih orang nama, tua. ngasih nama ke anak apapun itu hak Orang tua. Hak orang Anda, tua itu sebenarnya. anak-anak Anda. Cuma tolong dipikir kembali. Iya, karena resiko gitu kan. Iya benar. Iya kan, ya menurut Oe sumber landasan awal gitu seorang anak dibully ya dari namanya gitu. Oh iya, Bang. Iya benar. Kalau dari pertama nama dia, kedua nama bapaknya. Kalau cowok biasanya kayak gitu. Cowok kayak gitu. Kadang-kadang orang tua apakah tidak memikirkan kembali gitu dampak ke depannya. Itu kan sering tuh kalau misalkan lagi viral-viral. Seorang ibu melahirkan menamakan anaknya ini. Misalnya muncul di feed Instagram. Nama anaknya ini. Iya, komentarnya kan apa ini ibunya nggak mikirin kembali apa besok takut anaknya dibully apa segala macam kan. Ada kayak gitu. Bahkan ada nama yang cuma satu huruf, ada yang panjang banget kan. Nah, masalahnya yang ngebully itu biasanya orang-orang yang komen tadi. Anda yang komen, Anda pembuli sebenarnya itu. Ya, kita udah melenceng jauh dari tema. Coba gini balik lagi ke tadi ya. Ketika Orang tua mengharapkan lebih anaknya gitu. lebih baik daripada dia. Tapi ente tadi bicara soal tentang regenerasi ya dan dinasti Iya, kepala dinasti sekolah. Kepala sekolah. Tapi bentar Pak. Gimana? Jadi ya orang tua kan selalu berharap sesuatu yang baik untuk anaknya gitu ya. Wajar sih. Iya wajar dan disetujui oleh semua orang. Tapi kan katanya kan namakan doa gitu. Iya. Ya. Masa iya Madagaskar adalah sebuah doa? Kan nggak mungkin. Mungkin orang tuanya mendoakan supaya Madagaskar. Kalau kita doa nak Madagaskar kan. Dari mana? mungkin I don't give a shit. Bapaknya lo tahu bapaknya siapa? Madagaskar bintang. Cuma tadi balik lagi Pak, lu kan tadi ngalamin hal yang kayak gitu ya. Ketika orang tua mengharapkan Ya gua jadi kamu sebagai guru lah, penerusnya gitu ya. Sebagai penerus. Dan pada akhirnya ketika kamu menolak,
kamu malah tetap juga ada di hal tersebut Iya, gitu ya. walaupun memang beda-beda. Berbeda ya. Mm-mm. Gue juga ngalamin. Itu kayak karma sih gue sih. Gue ngalamin juga kayak misalkan nih, contoh ini mari dari cerita gue ya. Orang Bapak lu tua pernah gue bilang ini gimana? ayah lah. Ayah. Seorang ayah ini dari kecil tuh menuntut anaknya untuk jadi apa yang dia Ya, mau itu gitu. kamu kan. Iya. Gue anaknya. Bung. Itu bung. Jadi ketika ayah gue bilang kamu jadi ini segala macam, kamu ikut ini. Gue turutin tuh dari kecil. Sampai akhirnya Contohnya menjelang ikut- SMP. Ikut apa? SMP nih. Ah. SMP ke masa SMA itu kan gue masuk SMK nih, STM nih. STM kan ngambil jurusan gitu ya. Orang tua gue tuh bilang katanya, "Udah, ngambil jurusan otomotif aja," katanya. Iya. Biar bisa kerja di bengkel. Iya. Balik lagi, gue kadang semakin dewasa tuh semakin tidak nurut sama orang tua. Dalam artian apa? Beberapa hal yang mungkin gue bisa mikir ini bakalan gue yang ngalamin gitu ke depannya gitu. Oh iya, dan lo yang jalani. Gue yang jalanin gitu. Belum tentu apa yang orang tua inginkan itu ya jadi apa ya? jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik buat Nah, gua gitu. Dan kalaupun emang itu baik, belum tentu Gua juga seneng, nyaman ente yang gitu. jalaninya seneng ya. Iya, makanya pas ketika di masa SMK itu dia bilang katanya jurusan otomotif aja. Gue sempat berdebat, sumpah ini berdebat segala macem. Nggak mau soalnya apa? Bilangnya gini, tangannya nggak betah kena oli. Sesimpel itu. Sampai gue dimarahin habis-habisan. Katanya udah gini-gini apa segala macam sampai akhirnya kan sumpah bener gue alasannya kayak gitu. Sampai akhirnya gue ke apa namanya? Ke SMK gitu daftar sendiri apa segala ngambil bukan yang dia mau gitu. Nyampe rumah dia tahu ya tahu sendiri lah. Tata busana. Tetap busana. TKJ, TKJ. ambil teknik komputer jaringan, makanya kan ada podcast. Oh iya. Bukan Subscribe. Subscribe. Lanjut setelah itu, setelah orang tua tahu, gue nggak ngambil jurusan apa yang dia mau gitu ya. Sampai akhirnya marah, sampai akhirnya mendukung apa yang sudah terlanjur terjadi dengan cara membelikan seperangkat alat komputer untuk belajar, walaupun dikuasai juga. Dikuasai oleh Dikuasai oleh ayah saya sendiri Oh, yang buat main selaku Zuma, buat main Zuma. enggak main PES dong. PES 2013 itu zaman-zaman itu. Dia akhirnya sampai Judi. ketika pengen apa namanya? nge-save ke data ini nggak boleh apa segala macam, takut penuh katanya udah merah apa segala macam. Ya udahlah sampai akhirnya berjalan sampai lulus. Itu selalu diomongin, kamu mah diomongin apa orang tua tuh nggak pernah nurut. Kalau misalkan seandainya kamu ngambil otomotif kamu bisa ikut ayah nih punya temen nih belajar di bengkel apa segala macem. Memang sih waktu PKL melenceng jauh gitu. Iya. Yang awalnya komputer kan harusnya di komputer gitu ya. Ada di Tapi warnet. malah di pabrik. Pabrik. Apa wire lah, Pabrik warnet. pabrik kabel lah, Kabel. pabrik kabel. Setelah itu sampai setelah lulus pun orang tua tetap ngehujat gitu. Kenapa bilang ngehujat? Karena sudah tinggi omongannya. Karena sudah bawa-bawa hal-hal yang tidak mengenakan telinga. Tuh gitu. kan gua bilang juga apa? Iya. Masuk otomotif, nganggur kan lo? Kayak gitu kan? Iya, nganggur kan katanya kerjanya agak segala macam. Sekarang saya bekerja di salah satu otomotif terbesar di Indonesia dengan lulusan TKJ gitu. Ini kan menandakan bahwa ketika gue melakukan apa yang orang tua tidak tidak satu frekuensi gitu, gue juga bisa kok nyatanya kerja di otomotif gitu. Nggak, gua bingung, masih bingung. Masih Punchline-nya di mana? punchline. Dewi, Ya balik lagi ke Madagaskar. Tapi ya sudah. Adanya lebih aneh lagi Nah, nang. itu fungsi kita di sini. Itu fungsi kita di sini. intinya gitu maksudnya ketika orang tua tidak Ya, memberikan Satu, ya. menginginkan kita untuk melakukan hal yang mereka inginkan, walaupun memang tujuannya baik, tapi belum tentu memang itu terbaik untuk kita gitu kan. iya makanya ketika orang tua tapi sampai sekarang pun dia nggak pernah ngerasa salah gitu sampai Oh iya, sampai sekarang. nggak pernah ngerasa salah gitu. Ya sudah yang terjadi gitu. Walaupun ente sekarang Mereka ya PKJ tapi kerja di bengkel-bengkel juga kan. enggak yang bukan di ngerakit bengkel. otomotif. Iya, ngerakit di otomotif Ngerakit juga. otomotif. Kena oli-oli juga. Kenal ini juga becek-becek juga gitu. Ya, paling bapak anda bilang kayak gini. Dari dulu kan bapak disuruh masuk otomotif. Katanya tangannya malas kena oli. Sekarang kena oli juga kan paling. Enggak sih, enggak pernah ngomong macam-macam lagi. Karena sudah menikmati hasilnya. Ya semua bisa berubah karena Allah.
Iyalah, makanya kan setidaknya ya walaupun kita tidak satu frekuensi dengan orang tua, walaupun kita sering ribut, kita jangan melupakan dia yang sudah membesarkan kita gitu. Barangkali nanti kan kalau udah tua. Ya kembali ke Madagaskar. Adanya namanya lebih aneh lagi, namanya Belgia. Adanya Madagaskar punya adek Belgia. Serius. Bapaknya global gimana sih? Atlas ya? Bapaknya namanya maaf ya Par. Nama bapaknya Marlupat. Iya, cukup aneh. Seperti nama ikan air tawar. Ikan cepat. Dia sama sekali tidak mewakili negara satupun sih Marlupat. Bingung ya. Ya kita kan nggak tahu barangkali ada Ya, negara barangkali baru. referensinya memang ya sesuatu Iya, yang tapi Bapak Marlupat nama anak-anak keren. Itu nggak ada nama panjangnya, Madagaskar sama Belgia. apa stop di situ. Ada, Pak. Apa? Madagaskar, Afrika Selatan, Mas. Oke, lanjut Anang. Ya. Udah kan udah tadi belum yang belum. Ya. Iya, ini saya kan ya maaf nggak ada sosok orang tua gitu ya. Jadi saya pakai cerita orang lain. Jadi ada satu kisah di daratan Perancis. Seorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia punya obsesi untuk menjadi seorang penghibur. Dan dia pilih jalan untuk menjadi seorang namanya tali artis, tahu kan, yang jadi ada orang yang berjalan di atas tali dengan memakai keseimbangan. Enggak, konsep tali artis itu emang kayak gitu. Iya, tali artis. Apa sih arahnya? Tali artis. Iya. Jadi Orang yang kayak sirkus gitu. Tali artis serius? Bentar, saya cari dulu, Pak. Tali. Wah, internet kan mau. Tali artis. iya, pokoknya orang yang berjalan di satu tas tali dengan menggunakan keseimbangan, Tongkat ya. tongkat Iya, keseimbangan. Kayaknya dia utarakan cita-citanya itu kepada bapaknya. Bapaknya adalah seorang dokter. Tapi bapaknya nggak setuju, bilang bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah pekerjaan seorang badut. Akhirnya dia lebih memilih Ini passionnya cerita asli, cerita Iya. asli. daripada celotehan bapaknya. Akhirnya dia pergi ke New York, Amerika Serikat. Nah, di sana dia menjadi seorang penghibur dengan berjalan di setiap Oke. tiang listrik. Saya tahu filmnya. Apa itu? Yang tali artis itu kan Iya. yang membentang dari gedung Ah, kembar kalau nggak iya salah, menara. itu. Gua enggak. Pokoknya pokoknya pada akhirnya adalah bapaknya bangga karena anaknya adalah satu-satunya orang Yang berhasil yang menyeberangi berhasil menyeberangi twin tower. iya, Ya, twin Twin Tower building. di New York itu. WTC itu kan. Iya, WTC. WTC, iya Dan benar. itu tuh belum selesai dibangun. Belum selesai Posisinya dibangun. belum selesai dibangun. Oh, masih belum selesai dibangun. Iya. Belum rampung lah, belum Makanya rampung. tadi tabrak. Iya, katanya mah. Lanjut. Iya, Dulu ya. pesawat. Jadi editan. Ya, yang Oe tangkep adalah ya kadang-kadang orang tua juga memaksakan kehendaknya karena berpikir bahwa Ini anak gak bakal sukses nih. iya, dia nggak bakalan sukses dengan cara itu karena saya lebih dulu hidup dari kamu gitu, sehingga Oh, saya akan iya, aturan iya. hidup yang bagus meskipun berdasarkan gagal. pengalaman ya. Meskipun saya gagal. Ya udah, maksudnya kalau Anda yakin dengan apa yang Anda ingin lakukan, ya udah. Lebih baik durhaka. Iya, sampai akhirnya memutuskan untuk Iya, dalam tanda nekat kutip. lah. Iya. Nekat ya. Karena kalau misalkan kita memutuskan untuk durhaka tadi ya dalam tanda kutip, intinya kita gak punya pilihan untuk gagal. Kalau lu gagal dan balik lagi ke orang tua lu habis. Iya, benar. Habis. Iya, karena satu udah membangkang, kedua Iya, gagal. Gua gagal. Ya. Tapi ada cara ini loh. Apa? Jadi pas balik lagi pas momen Lebaran kan nggak mungkin ditonjok, sih malu sama saudara. Ya sekarang kan salamnya jotos-jotos. Oh, iya. Oh, iya. Kenapa sih itu, Mas? Hah? Kenapa sih? Ya mungkin ancaman intimidasi.
Ya, Tapi balik lagi sih ketika kita bilang yang tadi seperti Debbie cerita kan, kita kutipan dari atas film yang diadaptasi dari kisah nyata gitu ya. Ketika orang tua, ya saya sendiri pun mengalami gitu. Kadang-kadang orang tua saya pun sering bilang katanya, kamu tuh nggak usah ngebangkang, kamu tuh harus nurut. Saya tuh hidup lebih lama gitu, hidup duluan daripada kamu gitu. Apa yang kamu kita kilahire ulu gak kita daripada kena popok. Nah gitu kadang-kadang juga saya tuh sampai apa ya, sampai capek ya ngedengarnya sendiri. Maksudnya gue berpikir ini mah ya, menurut persepsi gue sendiri gitu. Ketika orang tua ngomong seperti itu, ya punten-punten Pak, maksudnya keadaan zaman sekarang dan zaman itu tuh relate-nya berbeda gitu. Beda. Ketika memang ada beberapa pengaplikasian dari hal yang dulu Anda lakukan, terus Anda ingin menerapkannya kepada anaknya juga. Kadang mungkin ada yang masih satu frekuensi gitu. Tapi kan tidak semuanya gitu. Tidak semua hal harus diatur gitu. Intinya gitu sih. Ya tidak semua maksudnya harus diatur. Ya enggak karena orang tua yang melahirkan, yang mengurusi anak, yang membiayai anak dan berhak atas kehidupan 100% kehidupan si anak, ya enggak. Maksudnya si anak ini adalah individu lain, ya kehidupan lain, organisme lain yang lahir dari rahim Anda. Betul. Karena hubungan gitu. Iya, makanya kenapa ketika orang tua sudah memutuskan untuk mempunyai seorang anak di setiap malam jadinya dia memutuskan untuk mempunyai seorang anak gitu ya, punya seorang anak, ya mereka itu sudah kewajibannya untuk membesarkan dan membiayainya, ya mau nggak mau. Ya, kayak gitu. Orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi lebih baik, tapi caranya jangan apa sih namanya? Jangan dipaksa ya, intinya ya pastikan dulu emang jalan yang terbaik menurut bapak ibu itu sesuai dengan keinginan si anak apa enggak. Kewajiban orang tua hanya mengingatkan, tapi nggak lebih dari itu. Maksudnya sekedar mengingatkan bukan sekedar maksud menggurui. Iya, mengingatkan. Pak, Oe punya cerita nih Pak, beberapa temen Oe gitu ya. Ada salah satu temen Oe waktu SMP, saking galaknya bapaknya, gitu ya, sampai dia salah masak air. Jadi pakai panci khusus air. Waktu itu ente lagi main ke rumahnya. Posisinya lagi apa? Ya minta makan. Iya, jadi main ke rumahnya gitu. Tidak tahu malu ya. Oe kan request gitu, bikin mie dong. Ya karena memang ya biasanya mie kalau posisi bertamu adalah hal-hal yang lumrah, hal yang wajib. Adanya yang ada di situ kan biasanya. Gak mungkin dong kita minta nasi liwet bakar ikan gurame, gak mungkin dong. Gak mungkin juga bipang. Gak mungkin dong. Sulit. Jauh, bukan makanan khas Indramayu. Iya, susah. Lama juga ngipit dulu. Jadi jadi sabar. jadi dia masak pakai panci yang khusus buat masak air. Biar matang Udah almarhum biar matang. Khusus masak buat air minum. Iya. Air minum. Nah, bapaknya datang tuh. Tiba-tiba gua kira itu hulek. Marah dong, semarah-marah. Saya bilang, "Demi Nyai." Dibanting, Pak. Dibanting sama airnya gitu. Si panci sampai pokoknya galak pokoknya galak banget lah. Dan ya pokoknya setiap kali jalan sama temen saya itu bapaknya selalu nelpon. Di mana. Jadi kalau lagi di warnet selalu mengkondisikan teman-temannya untuk berbohong gitu, bikin sketsa. Oh lagi di mana ini? Ya, ada yang gesek-gesek buku, belajar. Oh nomor ini berapa? Padahal di warnet. Galak banget kan. Ya saya bisa simpulkan bahwa si bapaknya perfeksionis lah, pengen banget anaknya good gitu, baik. Tapi ternyata sekarang anaknya gagal. Terakhir bisa di ini juga. Artian gimana? Ya terakhir saya ketemu dia ya nyuci piring di rumahnya. Enggak di warung nasi Padang.
punya Tapi itu- restoran nasi Padang. Tapi Enggak. kan itu kan bukan suatu kegagalan deh. Gagal, Pak. Bukan. Nah, Anda sendiri sekarang Ya mau ke arah situ. tapi banyak loh, maksud gue banyak. Jadi banyak orang tua yang galak gitu. Yang gini memaksa, juga terlalu bisa- memaksakan kehendak. bisa Mas Aus juga, maksudnya ketika anak itu sudah, ini balik lagi ya ke pengalaman pribadi buruk juga ya, maksudnya ketika pengalaman pribadi, ketika anak dibentak-bentak dari kecil, ketika anak di marah-marahin dari kecil, itu anak kan berusaha melakukan apa ya intinya ya, kayak misalkan contoh lah, berusaha berbohong kepada orang tua karena takut dimarahin ketika anak berbuat salah gitu ya. Iya. Ketika anak berbuat salah, gimana ya, apa ya alasannya Mereka ya? berbuat baik atau berbuat benar itu bukan karena tahu perbuatan yang mereka hindari itu perbuatan jelek, tapi karena takut. Karena takut, karena rasa Iya, takut. karena Makanya rasa takut. kenapa pada nggak jujur gitu. Pada nggak jujur, terus makin lama kan akhirnya anak tuh makin nggak respect gitu. Makin saling berbeda pendapat, makin nggak nurut juga, itu salah satu alasan yang ngebuat anak itu menjadi nggak betah di rumah. Wait, tapi gua punya cerita nih, pengalaman ya teman gua sendiri. Ini kayaknya akumulasi deh. Maksudnya gini, ketika kecil dia emang sering dibentak sama ya bapaknya kayak gitu, disuruh ngaji. Emang bagus sih. Maksudnya disuruh ngaji, disuruh ke pesantren biasa yang sore-sore tuh ngaji sore, terus suruh nulis PR. Emang bagus, dalam artian memang perintahnya benar, cuma caranya mungkin yang agak sedikit salah. Ya maksudnya ketika pernah suatu hari ketika gua lagi main sama dia, memang posisi nggak sore-sore amat sih, sekitar jam ya asar lah, jam 3:30, bapaknya datang situ jemput sambil bawa sapu, pulang kamu, waktunya mandi, waktunya ke pesantren. Ya emang benar posisinya, cuma dari situ gua lihat kayak ada apa ya, kayak memang posisi ketika dia masih kecil dia terbatas kan, secara kekuatan terbatas, secara fisik terbatas. Kayaknya dia punya dendam, enggak, gua gak terima nih diginiin, gua nggak bisa nih diginiin. Makin lama makin Nah, ketika dia punya power, paham nggak maksudku? Ya, Ketika ya. dia punya power, dia berontak. Dan memendam rasa itu dari lama juga. Iya, dari lama. Pas dia udah gede, ya dia berani hantem balik bapaknya, maksudnya. Terus sekarang dia juga Diusir dari rumah. iya, ya kayak gitulah, kabur-kaburan, ya tatoan. Mungkin emang tato bukan buat sebagian orang seni ya. Iya. Tapi gue ngeliat di situ itu kayak suatu pemberontakan gitu sih. Oh iya. Nah, Jadikan alat itu. karena memang mungkin dari dulu pas waktu kecil gua gak berani, gua nurutin lu karena gua takut, bukan karena gua tahu bahwa Itu perbuatan benar, itu yang salah. lu omongin itu ini perbuatan benar, ini perbuatan salah, karena gua takut. Dan akhirnya sampai ketika punya kekuatan untuk melawan balik, ya lu gua lawan. Ya makanya juga kenapa kadang-kadang anak tuh suka sakit hati kalau dibanding-bandingin sama orang tua gitu. Waduh, Jadi lo kan ya anaknya bisa arti je lo juara hiji bae je. Kadang-kadang tuh anak tuh apa sih? Ya, Ya, orang, kalau orang bisa- tua nggak paham bahwa setiap orang punya masanya masing-masing. iya, dan kita gak milih dilahirin dari rahim lu. Iya. Tapi Anda berkewajiban untuk menyayangi orang tua sebagai orang Iya. tua yang melahirkan Anda dan Ya membesarkan doktrin aja sih. Enggak, maksudnya ketika posisi itu dibalik, delengan anaknya bisa arti. Ya delang Ya bisa delengan bisa arti. Orang kayak Sira. kaya raya YouTuber punya 11 anak. Iya, jadi ya banyak sih pengalaman ya teman-teman Oe gitu kan, bapaknya galak. Beda loh, saya bisa bedain mana galak mana tegas. Ya. Oh iya, benar-benar. Tegas nggak perlu galak. Iya. Satpam tegas apa galak? Gimana? Ya skip aja. Nah, ibu-ibu yang kemarin unboxing paket COD tegas apa kan? Dok, Itu lebih ke gimana? Tolol. Disabilitas. Mental. kayak apa lagi di situ Dang? Di mana? Pembahasan selanjutnya. Ya, jangan dikasih tahu. Oh iya. Kan. Kan yang mau dikat. Ya kadang gini, emang posisinya orang tua tuh ingin kita lebih baik dari mereka, itu sudah jelas ya. Dan mereka tuh punya senjata lah, katakan. Kayak misalkan nasihat-nasihat, aturan-aturan kayak gitu-gitu.
Misalkan, nak kamu jangan tidur malam-malam ya, belajarnya secukupnya aja dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tidur secukupnya, istirahat, dan kemudian nanti kamu besok bangun pagi fresh ketika berangkat sekolah. Ada yang kayak gitu. Iya, maksudnya secara aturan mereka menerapkan itu untuk tujuan tersebut gitu. Tapi ketika dilihat dari contoh lain, contohnya gini, ketika gua sendiri perokok ya, bapak gua padahal perokok, tapi beliau tuh nggak setuju kalau anaknya ngerokok. Karena apa alasannya? Demi Pengen kesehatan. Lebih baik, Lebih baik. lebih baik dari yang dia. Iya, iya. Tidak iya, tidak Ya. ingin melakukan. Sebagian besar tuh emang gitu sih. Iya, iya. Tapi Bapak-bapak pas brengsek bilanginnya bilang, Ya, Nang, kamu mah jangan kayak bapak. Selalu template selalu andalan. andalan. Selalu, Nang, Jangan-jangan dapat dari internet. kamu jangan kayak bapak. Bapak udah terlanjur ngerokok. Kamu masih baru ngerokok. Tolonglah, gak usah ngerokok. Jangan dilanjutin lagi ngerokok. Tapi sambil nyedot. Nasihat Anda tidak sesuai dengan kelakuan Anda. Takutnya orang tua model begitu jadi pejabat Pejabat mana? Iya. Ya di Wakanda. Oh, Jadi ya kan di Madagaskar. Ih, Iya. Saya pernah dengar berita ya di enggak, di Wakanda ada. sorry dan gini. Soalnya kadang gini ya, bukan kadang, kebanyakan justru malah ketika orang tua bikin aturan, justru mereka sendiri yang melanggar aturan. Contohnya. Hah? Contohnya. Oh, yang Bapak tadi. gue, Nang jangan ngerokok, sambil ngenyot udut kan. Iya. Dan yang selalu mengatakan bahwa patuhi aturan, justru dia sendiri yang tidak patuh. Iya. Iya. Tapi ente pernah dilarang nggak oleh Raja Wakanda? Raja Wakanda. Dilarang maksudnya. Ya dilarang, tapi justru orang tua lu sendiri ngelakuin. Atau kayak kadang gini deh, gue pernah nih, nenek gue sering nih kayak gini, Anang kamu jangan minum es, nanti kamu pilek, kamu batuk. Tapi kakak sepupu gue boleh. Ngerti nggak? Iya. Tuh kakak sepupu boleh minum es. Itu mah gede. Wah, dia gede. Di mana letak keadilan gitu? Ini kita ngobrolin nenek saya, Iya. bukan neneknya orang Wakanda. Bu. Bukan. Ya ketika saya dilarang harusnya semua orang dilarang gitu. Tapi kok kenapa nenek saya hanya ngelarang saya aja yang buat nggak minum es, tapi kakak sepupu saya boleh minum es. Padahal posisinya ya maksudnya nggak Mungkin nenek Anda lebih sayang sama Anda. Iya bikin bingung juga sih. Mungkin nenek Anda lebih sayang kepada Anda. Makanya kenapa ada perbedaan di situ. Justru yang harusnya bilang letak keadilan itu adalah kakak sepupu Anda gitu. Tapi enggak, gua justru malah gini. Jadi ketika orang tua ingin anaknya yang terbaik untuk anaknya, mereka bikin aturan, tapi mereka lupa, mereka cuma jago bikin aturan, tapi lupa menegakkan aturan itu secara adil dan menyeluruh, sehingga berpotensi Konflik. untuk memberikan ketidakadilan bagi pihak lain. Ngerti nggak? Nenek Iya. gua bikin aturan, jangan cucu-cucunya tuh jangan minum es jangan minum es sering-sering atau jangan jajan sembarangan. Tapi ada sisi lain, cucu-cucunya yang lain dibolehin. Ya. Ngerti nggak? Iya. Bingung. Ini ngomongin nenek Iya, gua iya, dong. iya. Jadi paradoks gitu. Kan Seakan-akan cucunya ada 5 nih. Iya. Ada 5 nih. Anang, Aning, Anung, Aneng, Enong, Anong. iya. Contoh dong. ulang dong, lupa. Sama Anang, itu sih. Anang, Aning, Anung, Enong, Onong. Bukannya Keempatnya apa keempatnya? Ulang dong. bukannya ada 6 ya? Hah? Madagaskar. Apanya? Madagaskar. Itu anak Pak Marlupat Oh, loh. itu beda server, Pak. Dimarahin saya. Ya, contoh lah Anang gantinya. Ya tuh gua sendiri lah. Anang, Bowo, Rudi misalnya. Tias Jackson, ada. Tias. Iya. Ulang. Anang, Anang, Bowo, Rudi, Jackson, Tias. Tias. Ke cucu-cucuku kalian semua jangan beli es. Ini emang real gitu. Iya. Jangan minum es sering-sering, nanti kalian bisa batuk, bisa pilek, bisa demam, atau bisa sakit perut. Tapi ketika si Tias ini jajan es, boleh. Boleh. Nah, si Anang, siapa tadi? Bowo, Bowo, sama Rudi, Jackson Jackson. nggak boleh. Nggak boleh. Nenek gue bikin peraturan, jago bikin aturan. Tujuannya baik.
ingin supaya cucu-cucunya mendapatkan hasil yang terbaik, tapi lupa menerapkan atau menegakkan peraturan itu secara adil dan menyeluruh. Karena kan aturan itu memaksa dong. Hukum itu memaksa emang. Iya, enggak memaksa. hukum aturan. Aturan maksudnya hukum persamaan dari peraturan. Peraturannya sudah disepakati. Mau tidak mau memaksa semua orang yang bersepakat bersepakat untuk apa ketika hukum itu anjing. Coba gua. Ya ketika Gak hukum apa-apa, itu gak sudah disepakati, ketika Kalau aturan- bingung ulang lagi aja nama-namanya. ketika boleh peraturan- diganti lagi kok. ketika peraturan nego sudah dibuat, maka artinya semua cucu-cucunya wajib melaksanakannya. Tapi ada pengecualian buat si Tias ini. Kenapa? Kan ujung-ujungnya jadi 4 orang cucu ini pasti iri. Dong. Iya, Iya. pasti ada timbul Karena merasakan perbedaan. Tidak adil. Pasti tidak adil. Dan itu sering orang tua. Makanya ini ngomongin nenek saya Iya. loh Pak. Kok jadi serius? Nenek saya. Saya tidak bisa protes dong, Saya karena tidak itu pengalaman yang Iya. gue pribadi rasain gitu. Iya. Pak nenek saya. Kita nggak ngomongin pemerintah Wakanda, enggak. Enggak. Tapi pada intinya adalah sebenarnya bisa dibilang apa ya, untuk bukan melawan ya, lebih tepatnya Karena ngerasa gak adil aja sih. iya, kadang dari simpulan tadi yang kita bahas gitu, kita merasa bahwa kita semakin besar kita punya hak gitu untuk memilih jalan hidup kita sendiri gitu, untuk memilih apa yang kita mau gitu, karena gini loh, secara tidak langsung dan mau nggak mau pasti kamu rasain sendiri gitu, bahwa ketika kamu menginginkan apa yang kamu mau, ya kedepannya lu yang rasain juga, maksudnya dalam artian lu yang hidup gitu dengan Ya, pilihan lu hukum sendiri. sebab akibat. Ketika kamu milih A, maka yang terjadi adalah X. Iya. Berhasil atau tidaknya itu urusan ke depan gitu, urusan nanti gitu. Nantilah. Tapi ketika kamu sudah punya hak pribadi gitu untuk melaksanakan Setidaknya kita berhak untuk memilih gitu. melanjutkan hidup ke depan gitu ya, lu bakalan enjoy juga gitu, asik juga gitu, nggak bakalan merasa tertekan gitu. Apalagi kalau misalkan tuntutan orang tuanya sedemikian rupa pressure-nya gitu, ketika Anda gagal ya Anda frustasi gitu, ketika Anda sukses pun belum tentu Anda menikmati gitu. Tapi posisinya bisa ketika kita nuruti perintah orang tua bisa gini loh Pak, ada advantage juga. Oh, iya. Maksudnya kayak pernah nih gue disuruh masuk ke SMK waktu itu, masuk ke jurusan TKJ, padahal gue inginnya ke SMA misalkan, karena tujuannya untuk kuliah nantinya. Nah ketika gue masuk ke SMK, nyokap taruhlah harapannya kalaupun kamu nanti nggak melanjutkan kuliah, kamu bisa kerja. Ternyata keluar dari SMK, Kamu kuliah. susah juga sahabat kerja. Oh iya. Iya dong. Sampai akhirnya kamu kuliah. Iya, sampai akhirnya kuliah lagi. Ketika gua udah nurutin perintah nyokap tadi untuk masuk SMK dan harapannya untuk mudah dapat kerja, ternyata memang itu sulit. Kita bisa balikin. Karena Contohnya. siapa saya pilih SMK? Kan itu keinginan mama. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kita tidak berhasil, kita juga nggak, ya intinya permainan. Permainan ya lu pintar-pintar aja sih. Maksudnya emang masa iya sih melimpahkan kegagalan kita kepada orang lain. Cuma kan emang nggak banyak orang yang bisa kayak gitu, Nang. Maksudnya gini, lah sekarang kita tadi ibaratnya kita bukan menggurui loh ya, kita merasakan apa yang kita rasakan, pengalaman pribadi dan melihatnya langsung di kehidupan teman atau sebagainya. Ketika kita dibilang misalnya, lu nih Debbie, Anang, ketika lu punya anak, ngebebasin apa enggak? Kebebasan tapi yang terikat. Contohnya. Contohnya. Kalau Iya, contohnya. kalau sih gini, jadi konsepnya seperti Anda punya SIM. Mm. Anda kan bebas kemanapun di seluruh Indonesia menikmati jalan raya dengan kendaraan Anda dengan tipe tertentu. Kalau Anda udah punya SIM, Anda terikat dong, tapi Anda bebas. Nikah juga Anda terikat dong Iya. dengan pernikahan, tapi Anda bebas kan untuk mengeksploitasi istri atau suami Anda. Iya, Bebas. bebas. Iya, jadi saya suatu saat nanti ketika untuk anak saya, ya saya Hmm. membebaskan dia, tapi ada keterikatan. Ya nggak bebas dong bangsat kayak gitu.
Intinya gini, keterikatannya mungkin Jadi keterikatnya mungkin gini, dalam Mas, maksudnya dalam kontrolnya mungkin, dalam kontrol jadi kebebasan ada dia. dua kebebasannya tuh. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kebebasan itu hanya bebas gitu ya. Bentuk katanya hanya kebebasan. Saya mengacu kepada frasa bahasa lain. Jadi ada liberty dan freedom. Ini. Nah, saya lebih milih ke liberty. Jadi membebaskan anak saya, tapi dalam satu keterikatan dengan saya. Jadi tetap peraturan. menghargai hak-hak orang lain dan menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Tapi dia terikat pada aturan saya. Dia bebas, maksudnya. Maksud aturan saya seperti apa? Misalkan saya dan anak saya terikat pada satu aturan namanya agama. Nah, iya itu. Nah, pokoknya Anda bebas melakukan apapun asal Anda tidak keluar dari keterikatan Anda dengan agama. Misalkan, Agama tersebut. ya iya, maksudnya Anda bebas ini begini, tapi ketika agama bilang jangan murtad, ya jangan murtad. Berarti ketika agama bilang musik itu haram, Itu kan perspektif, Pak. Ada yang benar, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan anak Anda ingin pindah agama, Anda juga melarang kan keterikatan agama. Sedangkan banyak Jadi orang begini, yang bilang bahwa agama itu kebebasan untuk hak setiap orang warga Saya negara bebas, Indonesia saya untuk memilih. bebaskan. Maksudnya gini, saya tetap ada ini, Pak. Maksudnya ada apa ya? Ada bingung ini. Ada Madagaskar lah. Nah, berarti kan intinya kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda sama saja dengan orang tua Anda yang menginginkan anaknya itu seperti apa yang Anda inginkan. Iya, ya saya tidak bisa pungkiri itu, tapi ya memang saya menginginkan anak saya seperti apa yang saya harapkan gitu. Tapi dalam batasan. Saya tahu batasannya itu di mana gitu. Titik saya ngerem untuk saya melepaskan dia. Jadi misalkan anak saya, ayah tolong saya mau murtad gitu. Nah, saya ajak dulu nih. Tabayun. murtad banget. Maksudnya saya berikanlah pemahaman. Kalau saya gagal ya udah bebas anak saya. Karena dia kembali lagi sudah jadi satu organisme yang bergerak atas dasar Dan kehendaknya sendiri. kehendaknya sendiri, gitu. Kalau anak sendiri, Enggak, saya untuk ke depan ini belum ada rencana punya anak. cari aman anjing. Ya, saya juga nggak tahu tuh. Cukup definisinya terjebak kan pertanyaan bodoh. Yuk, Madagaskar lagi yuk. Senang sekali ya. Jatuhnya senjata makan. Senjata makan senjata. Ya ada pertanyaan lain. Kita cerita dulu pernah dilarang nggak sama orang tua? Pernah. Nggak punya. Nggak seorang ibu lah. Iya pernah dilarang kan, tapi nyokap lu ngelakuin misalkan. Jangan goblok deh. Apa ya? Oh iya pernah satu saat gitu. Serius nih beneran. Serius. Asumsi kayak tadi enggak. Tapi jujur ya, gimana ya? Ibu saya itu adalah ibu yang Terbaik. bukan terbaik. Ya maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya dia tuh membebaskan saya, tapi saya tuh merasa terikat gitu. Contoh, saya pulang jam berapapun, ibu saya nggak pernah masalah. Asal pulang dan bilang, misalkan udah jam 12 nih, nelpon, ting 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 ting. Ada nada dering misalkan, hujan hati, band gitu. Ya nggak usah detail. Ya, nah pulang nak, sayangku, cintaku, anakku, pulang. Jam berapa pulang? Oh saya pulang pagi. Oh ya udah. Berarti gembok. Pintu digembok. Digembok. Ya berarti sama kayak orang tua gue juga deh. Maksudnya. Jadi, belum. dulu. Padahal gue pengen pancing. Dulu bang, saya gini. Jadi orang tua saya mengikat saya dengan ini. Jadi kamu bebas melakukan hal apapun. Yang penting
jangan nakal. Nakal dalam arti Anda tidak merugikan orang lain dan melakukan tindak pidana. Benar iya. Iya. Jadi kalau mau ngerokok, ya udah ngerokok. Mau mabuk, ya mabuk silakan. Tapi jangan rese. Tapi jangan rese. Kebanyakan anak sekarang mabuknya rese. Contohnya. Jadi begini Pak. Jadi saya tuh punya patokan ketika melakukan hal-hal buruk selalu ingat bahwa kalau saya begini ketemu orang tua saya mau taruh di mana Pak? Ada satu padahal ya alhamdulillah belum pernah melakukan seperti itu. Jadi ada ini tersendiri, awareness tersendiri gitu. Dibandingkan dengan begini pasti begitu. Iya, dibandingkan dengan orang tua temen yang to the point aja. Oh iya, yang tadi banting panci gara-gara. Iya, jadi anaknya malah Gara-gara salah pengen show off gitu, pengen show off. Pakai panci. Coba dikasih suruh bapaknya suruh mabok. Berarti dari bahasan ini yang Anda simpulkan itu apa, saudara? Antum dong. Antum dong. Nanti tadi. Apa yang Iya, gimana ya? Kadang ya ibu tuh berarti bukan keseluruhan orang tua ya, berarti ibu ya. Ya jujur karena saya juga bingung kapan ibu saya melarang saya. Iya. Orang tua beliau cuma otomatis ibunya doang dong. Ya kan ada dia juga ibu Ibu kan punya bapak. Saya senang itu. Karena melihat saya tidak punya ayah. Iya, kalau gua kan ibu ayah. Lalu ibu. Tapi yang ada nggak beban karena surganya cuma ada di telapak kaki ibu. Tak berguna emang ayah. Ayah. Tapi kan Anda nggak selebaran sama ayah Anda. Udah nggak ada. Ya kan di makam. Anda jangan berpikir negatif terus atas pertanyaan seseorang. Kan bisa lebaran di makam. Posisinya lebaran di makam ngapain? Minta maaf gitu. Bapaknya minta maaf kan. Kan organnya udah nggak berfungsi. Minta maaf ke dia. Beliau juga udah gak. Gali kuburnya. Ya, sudah. Ya, ente pernah dilarang? Oke, cukup aja di sini. Ya. Dan ada sih ya yang larang-larang juga ala-ala remeh-temeh sih. Ya tadi pas sama gue juga ya paling larang-larang dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kebanyakan yang gue rasain adalah gue berbeda. Gak boleh apa gitu kan. Tapi ya gak boleh apa, tapi orang tua lu ngelakuin. Contohnya gak boleh apa gitu ya. Ya, tapi orang tua lu ngelakuin. Ya kayak misalkan apa ya? Jebur ke kali mungkin misalkan. Jangan jebur ke kali. Enggak sih, kayak misalkan contoh. Freestyle. Jangan freestyle. Jangan pulang malam-malam gitu. Nanti kalau nggak pulang malam kalau nggak pulang tepat waktu dikunciin gitu. Padahal sendiri juga pulangnya pagi. Kadang-kadang kerja. Dia jelas alasan. Kalau hal-hal sepele sih Pak, hal-hal sepele aja ya. Kalau gua ngomongin aibnya kebuka semua dong. Ya memang dong. Ya contohnya tadi kan bapak saya kan ngerokok, saya ngerokok, tapi beliau tuh gak boleh saya ngerokok. Nah masalahnya ketika nyuruh berhenti ngerokok, dianya sambil ngerokok juga kan ngehe gitu kan. Ya maksudnya makaroni ngehe. Ya ente pernah nggak dilarang tapi orang tua ente posisinya ngelakuin? Ya ini aja sih kayak aja gapleh bae ganang siraku, tapi orang ya pernah ngomong intinya Mak lebih ke berdebat aja sih. Kayak nggak ngebolehin paling yang gede-gede yang ngebloliin gitu. Iya ngebloliin lah aja ngebloliin aja. Gimana? Ya kayak misalkan aja Jenang. Aja apa namanya? Tuh pas lagi masa-masa SMA gitu ya, SMK tuh pernah sering berdebat gitu. Pak guru nih ini sisir kok jangan lawan baja, ngerti gaji kita aja. Tahu gak saya gitu. Maksudnya saya tuh lebih dulu dari kamu gitu, lahir tahu tuh pengalaman apa aja yang kamu ngomongin tuh saya tuh tahu. Tapi kan Anda menikah muda. Ya, salahnya di mana menikah muda? Ya, yang diobrolin tuh lagi masa-masa SMA Pak, sedangkan dia lulus aja SMP, dia nggak ngerasain SMA. Udah gitu ngapain gitu, hal-hal yang sepele gitu. Oh jadi contoh misalkan
matematika aljabar nih susah banget. Alah gampang konon mah cilik. Yang kayak gitu-gitu. Perlu bapak gak? Berdebat ya. Perlu gak bapak? Apa yang tidak mereka rasakan gitu. Padahal mereka orang pernah belajar Pak katanya lahir lebih dulu, punya pengalaman lebih dulu. Coba kerjakan ini, ada soal integral. Jadi inti dari pembahasan ini menurut Anda seperti apa, saudara? Ya jadi semoga jangan ada satu lagi gimana. Apa tuh? Orang tua kita tuh selalu apa? Selalu melarang kita ya untuk tidak melakukan apa yang mereka rasa tidak baik ya. Kalau misalkan apa sih? Nanti dikat ya. Iya. Intinya orang tua kita tuh selalu mengancam kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai atau hal-hal yang bisa dianggap kurang baik untuk kita dengan ancaman yang tidak logis. Contohnya. Iya, karena pada dasarnya mereka tidak bisa menjelaskan akibat dari perbuatan yang Oke. ya kita lakukan tersebut. Contoh, Jangan nyapu. iya. Kalau nyapu harus beres. Iya, kalau nyapu. Iya. Tapi mereka males gitu ngomong menjelaskan secara gamblang. Iya. Makanya mereka menggunakan Mengancam. intimidasi Oke. Iya. berupa mitos dan pamali. Ya, Itu juga kan memaksa untuk memasukkan doktrin. iya doktrin. Gila. Ya, maksudnya nyapu tuh yang bersih. Nanti kalau nggak bersih suaminya berewokan. Lagi Pak, lagi. Jangan berdiri di depan pintu. Nanti jodohnya balik lagi. Ya kalau pintunya kebuka di dalam gak ada siapa-siapa. Ya ketika si anak ngalangin pintu gitu kan. Iya. Ngalangin pintu. Ya mereka maksudnya males aja nerangin bahwa kamu tuh menghalangi orang lewat. Ada tempat lain yang bisa digunakan dan lebih baik Hingga buat kamu nongkrong Ya. di depan pintu. hingga dimasukkan fiksi-fiksi yang tapi seperti malas itu gitu ya. Ngomong panjang lebar malas karena mungkin emang logikanya gak nyampe juga. Ya jadi jangan nongkrong depan pintu, nanti jodohnya balik lagi. Tapi kalau di apa ya, disuruh untuk membuktikan ucapannya, mana? Contohnya spesifik satu aja, Iya, contoh. Yang tadi Satu orang brewok. satu orang. Satu orang Perempuan. suami. Satu orang Oh iya, perempuan satu yang bersuami pria brewok. Karena pernah dalam waktu hidupnya dia Menyapu tidak bersih. tidak bersih. Buktikan kepada Kami Kami- sekarang datang podcast ini atau request lah tuh, tulis di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang nonton video ini yang suaminya brewok dan yakin suaminya brewok itu karena Anda dulu tidak pernah bersih ketika menyapu. Tapi gini Pak, emang intimidasi dan ancaman terhadap sesuatu yang apa ya, secara tidak kasat mata gitu, emang ampuh sih Pak. Oh iya, jangan Iya, main maksudnya pas kita maghrib. diancam oleh sesuatu yang kita tidak secara langsung bisa lihat, bisa rasakan. Emang ampuh gitu Oh, Mas. kayak jangan main pas maghrib nanti Iya, culik nanti kolong wewe, colong gitu. wewe. Intinya kan pas maghrib itu waktunya kamu untuk pulang, waktunya kamu untuk bersih-bersih mandi, kemudian bersiap untuk ibadah gitu. Cuma orang tua kan kayaknya malas gitu nerangin kayak gitu. Ya udah ambil shortcutnya aja dah. Iya, Kamu intimidasi. jangan main maghrib nanti takut diculik kolong wewe. Kayak gitu. Jadi Iya. menanamkan ketakutan. Iya, kadang-kadang juga kan anak-anak kecil kalau misalkan mungkin pemikiran orang tua kayak misalkan ngomong panjang lebar juga anak-anak pasti Enggak pelangak lah, ngerti nggak ngerti, juga. nggak nyampe. Jadi apa yang disampaikan omongan orang tua tuh dimasukin fiksi-fiksi yang mereka langsung gitu. Ditanamkan ketakutan, ditanamkan hal buruk. Iya. Jadi mereka cepat masuk gitu, anak-anak takut gitu. Ya pada dasarnya memang doktrin itu tercipta oleh dua hal. Pertama rasa takut dan kedua cinta. Makanya ketika orang ditanya kenapa kamu beribadah, alasannya salah satunya adalah takut neraka. Bener sih. Ketika mohon maaf ada yang boom gitu kan. Iya. Kenapa Cinta. kamu melakukan itu? Karena cinta agamanya, cinta Tuhannya dan cinta Nabi. Bom. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.